Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai, angka baiknya kami memperkenalkan diri. Nama saya Brilian Askapa Solong, dan isi kelompok kami terdapat Muhammad Alfi Nugraha, Muhammad Rizky Lazuardi, dan Reksabil Rizky Rafikois, serta saya sendiri Brilian Askapa Solong. Kami akan mempresentasikan hasil dari tugas kami, yaitu mata kuliah tugas besar 1, Freight Forwarder System, mengenai mengurus dokumen ekspor. Oke, di slide kedua, kami akan menjelaskan apa itu ekspor. Ekspor secara umum adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean yang biasanya bertujuan macam-macam, seperti dijual atau diolah ulang atau dan lain-lain. Selanjutnya, dokumen-dokumen ekspor yang dibutuhkan. Slide ini akan dijelaskan oleh teman saya, Muhammad Rizky Lazuardi, dan untuk waktu dan kesempatan dipersilakan. Oke, baik. Terima kasih, Billy. Yang pertama, dokumen utamanya ada invoice. Invoice sendiri adalah dokumen yang berfungsi sebagai suatu bukti atau penagihan yang dibuat oleh eksportir untuk importir. Invoice sendiri harus menyatukan elemen-elemen seperti nomor tanggal invoice, nama barang, harga per unit, dan total barang, dan nama alamat eksportir dan nama importir. Yang kedua ada packing list. Packing list sendiri adalah dokumen yang disesuaikan, yang berisikan rincian spesifikasi barang ekspor sesuai dengan invoice. Yang ketiga ada bill of lading atau RW bill. Bill of lading merupakan bukti pengiriman barang atau tanda terima yang dibuat oleh shipping company untuk eksportir. Yang keempat ada polis asuransi. Polis asuransi dibutuhkan sebagai surat bukti penanggungan yang dikeluarkan perusahaan asuransi untuk menjamin keselamatan atas barang eksportir yang dikirim. Yang kelima ada PFB atau pemberitahuan ekspor barang. PFB sendiri adalah surat pemberitahuan yang dibuat oleh eksportir kepada kantor bea cukai. Sebelum setiap pengiriman ekspor, pembuatan FVB dapat dilakukan tersendiri oleh eksportir atau diwakilkan oleh forwarder. Yang terakhir ada shipping instruction atau disingkat SII. SII adalah sendiri dokumen yang dibuat dan diberikan oleh eksportir kepada forwarder atau shipping company untuk melakukan booking pada kontainer di ruang kapal atau pesawat. Dokumen ini biasanya bisa dikirim melalui email. Oke, untuk selanjutnya dokumen tambahan bisa dibacakan oleh Reksabel. Untuk dokumen tambahan sendiri ada 7. Yang pertama itu surat keterangan asal atau SKA, atau biasa disebut Certificate of Origin atau COO. Adalah sertifikat asal barang, dinyatakan dalam sertifikat tersebut bahwa barang atau komoditas yang diekspor adalah berasal dari daerah atau negara pengekspor. Yang kedua adalah ada sales contract, yaitu adalah dokumen atau surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan follow-up dari purchase order atau PO yang diminta oleh importer, isinya mengenai syarat-syarat pembayaran barang yang akan dijual. Yang ketiga ada sertifikat kesehatan tumbuhan atau phytosanitary certificate atau PC adalah dokumen yang diterbitkan oleh MPPO yang menyatakan suatu komoditas tumbuhan, hasil tumbuhan, dan benda lain yang diekspor bebas dari OPT atau OPTK atau persyaratan negara tujuan. Yang keempat, ada Certificate of Fumigation, adalah surat keterangan atau sertifikat yang menyatakan bahwa telah dilakukan pengasapan atau fumigasi terhadap barang ekspor yang bersangkutan. Sertifikat ini biasanya diminta buyer untuk barang-barang hasil kerajinan tertentu. Yang kelima ada Chemical Analysis, adalah pernyataan yang dikeluarkan oleh laboratorium kimia yang berisi komposisi kimiawi dari suatu barang. Dokumen ini juga menjelaskan tentang bahan-bahan dan proporsi serta kandungan bahan yang terdapat dalam barang yang diharuskan pemeriksaan. Yang keenam, ada surat keterangan pemeriksaan atau Certificate of Inspection. Keterangan tentang keadaan barang yang dimuat oleh independent surveyor atau juru pemeriksa barang atau badan resmi yang disahkan oleh pemerintah dan dikenal oleh dunia perdagangan internasional, berfungsi sebagai jaminan atas mutu dan jumlah barang. Ukuran dan berat barang, keadaan barang, pengepakan barang, banyak isi pengepakan,
Laporan yang dibuat atas pemeriksaan kualitatif dan analitis didasarkan pada pemeriksaan sampling 2% dari berat yang sebenarnya, dan merupakan dokumen yang disyaratkan LC. Certificates of Sanitary Health and Veterinary adalah surat keterangan yang dinyatakan bahwa bahan baku ekspor tanaman-tanaman atau bagian-bagian dari hasil-hasil tanaman telah diperiksa dan bebas dari hama penyakit atau Certificate of Sanitary. Untuk barang yang berkaitan dengan produksi atau hasil laut, tulang hewan, dan ternak, maka pernyataan bebas dari hama penyakit diuraikan dalam Certificate of Sanitary atau Certificate of Health. Tingkat kebersihan atau kebusukan dan kesehatan serta aspek-aspek lainnya dari barang-barang tersebut dijelaskan pula dalam dokumen ini. Lalu untuk slide terakhir ada ketentuan umum bidang ekspor. Barang ekspor dikelompokkan menjadi 3 kelompok dan akan dibacakan oleh teman saya Alfi. Nah, baik, terima kasih. Lalu ada berdasarkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 13 Tahun 2012 tentang ketentuan umum bidang ekspor, yaitu barang ekspor dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu barang bebas ekspor, barang dibatasi ekspor, dan barang dilarang ekspor. Untuk barang bebas ekspor adalah barang yang tidak termasuk dalam kelompok barang dibatasi ekspor dan barang dilarang ekspor. Nah, untuk barang ini tuh di apa ya, harus diekspor secara luas karena ini tidak ada ketentuan khusus, tidak ada pelarangannya, tidak. Jadi dalam undang-undang itu harus sangat-sangat dianjurkan oleh pemerintah. Karena ini sangat banyak dan dalam negeri itu sudah melimpah. Nah, untuk barang bebas ini contohnya itu seperti makanan dan minuman. Nah, kalau mau spesifik itu makanan dan minuman itu ada yang sudah mendunia itu ada Indomie dan tolak angin. Lalu ada kerajinan tangan seperti batik dan ukiran kayu, mungkin juga patung. Lalu ada furnitur, yaitu seperti mebel, lemari, dan kursi, yaitu yang berbahan kayu. Lalu ada barang dibatasi ekspor. Nah, untuk barang dibatasi ekspornya adalah barang yang dibatasi ekspor, jenis dan atau jumlah yang diekspor. Nah, untuk barang dibatasi ini tuh, misalnya kita tuh ingin mengirim 10 kilo, tentuan khususnya itu 10 kilo, tapi kita melebihi itu 15 kilo. Nah, kita itu bisa didenda dan atau dipenjara. Nah, untuk barang dibatasi ekspor ini contohnya itu seperti cengkeh, kopi, dan bongkahan kayu. Lalu ada barang dilarang ekspor. Nah, untuk barang dilarang ekspor ini adalah barang yang tidak boleh diekspor dengan alasan untuk melindungi keamanan nasional atau kepentingan umum, termasuk sosial, budaya, dan moral masyarakat, hak kekayaan dan intelektual, dan atau kesehatan dan keselamatan manusia, hewan, ikan, tumbuhan, dan lingkungan hidup. Nah, untuk barang yang dilarang ini tuh biasanya itu tuh sangat sulit untuk didapatkan, seperti ikan arowana yang sulit dikembangkan dan ada udang. Dan kemudian ada tidak unlimited seperti intan, emas, lalu ada kuningan yang rongsokan. Nah, terakhir ada ini untuk yang dilarang itu bisa jadi komoditas ini tuh tidak apa ya, di dalam negeri itu belum mencukupi, jadi harus dilarang. Kalau sudah dibebas berarti itu sudah dalam negeri sudah sangat melimpah. Ya, sekian. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami tentang tugas besar 1 mengenai dokumen ekspor. Kurang lebihnya kami ucapkan mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.